Selamat datang di BNB Podcast, presenting to your best future. Dalam segmen Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Dr. Anda, Rosmajita Butar-Butar. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced
by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free government in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides
seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the desert, eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just, and the weak secure, and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing
and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
Oke, jangan kemana-mana. Tetap saksikan BNB Podcast. Oke, iya Bu. Tadi Ibu udah banyak cerita juga ya Bu tentang profil Ibu. Dan saya mau dengar dong Bu cerita Ibu mungkin pengalaman hidup di Timika seperti apa. Ibu boleh ceritakan? Iya, baik, terima kasih. Jadi setelah kita menikah, saya langsung dibawa ke Timika, ya kan? Timika itu kota kecil di Papua, masih jauh dari tempat kerjanya si bapak. Satu ciri khas saya tidak bisa diam. Jadi hanya baru 1 minggu saya dibawa ke Timika, saya udah langsung mengajar. Ketepatan kalau di Papua itu kan dibutuhkan banyak guru ya. Iya. Selain dekat dengan rumah, kenapa tidak kan gitu kan. Jadi saya honor dulu di SMP Negeri 2 di Timika. Berapa tahun kita jalanin, tapi otak saya ini masih berpikir lagi apa yang harus saya lakukan lagi. Ada kerjaan yang lain ya Bu ya? Ada lagi kah yang bisa pemasukan gitu ya kan. Iya. Kita dulu ngontrak itu kamar-kamar. Cetakan ya Bu ya? Kamar. Jadi 3 keluarga kita dalam satu rumah. 3 kamar, 1 rumah. Kita masih pengantin baru. Iya. Ini sebenarnya panjang cerita ini. Jadi 1 rumah ini dijual lah ini rumah. Kita patungan lah bertiga beli rumah ini. Masih ada tanah kosong di belakang. Iya kan? Kita bertiga di situ. Pada semua juga lagi hamil muda semua ini. Masih berbarengan ya Bu ya? pengantin baru ini. Nah, sudah gitu, yang satu keluar merantau ke tempat lain. Dia bilang, kakak, bagian saya bayar dong katanya. Berarti bagian saya di rumah ini udah 2/3 dong. Iya kan? Iya. Untungnya kami akrab. 3 keluarga ini akrab. Si Torus, Putahayam. Putahayam di si Torus itu kan masih kakak adik juga. Jadi kami akrab. Sampai sekarang kami, kalau ya dengan yang si Utahayam kami masih komunikasi dengan baik. Charles juga. Nah, berapa tahun kemudian lagi Utahayam lagi bilang dia udah beli tanah di tempat lain. Kakak, bayar sudah, saya punya bagian biar untuk kakak ini. Maksudnya rumah ini utuh di aku. Kita bayar ya ini. Ya. Utuh lah ini dan rumah ini jadi milik saya. Ya. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan di sini. Nah, pelan-pelan tanah yang di belakang itu saya bikin kontrakan. Iya, di sana waktu itu masih minim kontrakan. Iya. Jarang ya Bu? Oh jarang banget di sana. Saya bikin kontrakan, iya. Terus saya membangun itu juga bukan langsung bisa. Ini orang uang kita pas-pasan. Namanya gaji berapa lah ya? Saya honor berapa lah. Bapak juga artinya meskipun di Freeport tapi artinya masih non stop ya, masih belum mulai lah gitu ya. Belum sebagus yang sekarang gitu. Sudah kita tanya-tanya tukang kalau bangun satu rumah itu berapa, apa yang disiapkan. Saya cicil Bang. Jadi setiap gajian itu udah ada target saya. Bulan ini beli seng, bulan depan beli kayu, gitu kita nih. Udah ada target. Kecil, iya. Dari kecil. Jadi nggak langsung punya uang bangun ini nggak ada gitu. Dari mana uangnya kan gitu kan. Terus beli batu juga nggak ada uang kita kan gitu kan. Saya pulang sekolah sama anak-anak cetak batu untuk bangun rumah. Dia terus saya tanya, kalau 4 petak misalnya ukuran sekian kali sekian, kira-kira berapa bakanya? Batu telanya, namanya batu tela. Sekian ribu Bu gitu ya. Ya udah, saya bilang ke anak-anak kita, anak-anak sekolah, nak nanti pulang sekolah bantuin ibu dong cetak batu. Iya. Iya Bu katanya, kita cetak batu saya itu ikut, ngaduk semen saya ikut juga. Iya. Ibu yang ngerjain juga iya, ya? Sama anak-anak ini. Charles masih balita, ayun-ayun lah Charles ini.
Sambil Bu, ya? Iya, sambil. Sambil ngurusin Iya. Pak Charles sambil Ibu Iya, ngerjain bangun itu juga, ya? kontrakan ini ya. Sudah sekian bulan jadilah ini, mulailah orang masuk, adalah pemasukan. Nah, sedikit-sedikit. Sampai di situ saya nggak berhenti lagi, ide apa lagi gitu. Nah, terus kalau udah mulai ada orang ngontrak di belakang, yang tempat tadi yang saudara kita yang udah bagiannya itu ke saya sewakan juga. Iya, saya sewakan juga, jadi udah mulai rame kan, apa dengan sekeliling. Kenapa nggak buka, terus apa lagi ya? Kenapa nggak buka kios kecil saya ya gitu? Buka kios kecil lagi saya. Padahal saya sudah mengajar dari pagi sampai sore. Saya masih buka. disempatkan lagi ya? Jadi ada waktu ini ketepatan kepala sekolah kita itu orang Batak baik banget. 6 guru itu baik banget. Jadi kalau ke sekolah saya bawa ini Charlesnya ini. Saya bawa aja nah, nggak apa-apa bawa aja. Nah. Saya bawa ke sekolah, main-mainlah dia, bawa ke ruangan juga nggak apa-apa pokoknya. Yang Sambil penting ngajar gitu ya? nanti pulang sekolah jualan lagi, pergi ke pasar beli apalah sembako kecil, ya kan pokoknya semua dari situ bang. Habis itu nggak berhenti lagi di situ angan-angan saya. Saya beli lagi tanah di tempat lain. Baru yang kalau di sana itu masih enak dulu bang, nggak tahu sekarang ya. Dulu itu bisa kita cicil bayarannya. Misalnya kita beli 5 juta misalnya, ini contoh nih. Kita bisa bulan ini kita kasih 500.000 dulu, nanti 500.000 bulan depan, kan gitu kan? Jadi Iya. nggak terasa ya Bu? Iya, nggak terasa. Sisanya gajinya si bapak atau ibu ini saya pakai lagi setelah cicil itu, bayar cicilan tadi itu, beli lagi bahan bangunan yang lain. Nah, kita bangun lagi di tempat lain bang. Iya. Semua saya manfaatkan. Kalau dulu kan bangun rumah itu kan jarang pakai sekap mesin itu ya. Nah, kita pakai sekap kayu itu, tukang-tukang itu kan. Tahu nggak? Di sana itu cari minyak tanah waktu zaman saya tahun Charles itu lahir tahun 90 ya. Jadi 90-an lah, susah cari minyak tanah di Timika itu. Oh, dari pagi sampai sore kita kadang udah antri belum tentu kita dapat. Baru dicatat. Terus kalau nyala listrik juga kadang cuma berapa jam dalam 1 minggu. Ngeri. Tapi karena niat ini kan, jadi saya manfaatkanlah bahan-bahan bangunan itu untuk jadi kayu bakar. Buat masak juga Iya. ya? Iya, saya pakai itu kayu bakar untuk memasak tuh, bikin buburnya Charles, masak, bikin mandiannya apa. Saya naik motor, saya gendong dia, kayu bakar di belakang. Biasa ya, Bu? Iya. Membangun juga saya gendong dia, semen saya di depan saya, semen ini 1 sak, Charlesnya di belakang. Iya. Pokoknya artinya semua saya sudah rasakan. Perjuangan. Iya. Tidak langsung begini. Iya. Benar-benar kalau dibilang sakit dulu ya Bu ya? Sakit Sakit banget ya Bu? sakit banget. Bahagianya kita satu tujuan dengan Bapak. Itu yang enaknya kita. Ada yang support kita. Satu visi misi Iya. untuk hidup ke depan ya Bu ya? Kalau dia pulang sekali 2 minggu itu dia kampak kayu bakar. Terus susun batu telat aja yang kita cetak itu kan biar rapi kan, selesai kita cetak udah kirim berapa hari dia susun rapi. Itu kerjanya dia kalau pulang kan gitu kan. Jadi banyak kisah hidup yang saya alami waktu di Timika dan tidak langsung enak. Saya semua dari nol. Dan puji Tuhan, indah pada waktunya Tuhan berikan yang hasil seperti ini Bu ya? Amin. Kita berusaha dulu ya Bu ya? Seperti pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Jadi harus ngerasain sakit dulu ya Bu? Iya. Baru dapat kesenangan yang kita inginkan. Iya, Ibu, betul. oke, luar biasa sekali Bu ceritanya, Ibu di Timika. Nah, Ibu boleh ceritakan juga, sekarang ini kan Ibu udah punya sekolah BNB, terus Ibu juga salah satu bendahara yayasan juga ya Bu ya? Iya. Dan boleh ceritakan Ibu sejarah BNB dari awal bangun sekolah ini sampai saat ini Bu? Iya, Pak. Jadi kami kalau waktu di sana, Bapak waktu masih aktif karyawan di sana, kita itu dikasih perusahaan 2 kali dalam 1 tahun cutinya, yaitu bulan 6 sama bulan Desember. 12. Ya, bulan 6 mau kenaikan ya.
libur kenaikan, Desember mau Natal tahun baru, dan kami selalu cuti. Iya, tujuan kami cuti itu ke Medan. Jadi kalau jangkauan saya itu Bang, dari 10-15 tahun yang lalu sebelum Papa pensiun, kami udah bersiap diri. Kira-kira apa nanti kalau kita pensiun dari Freeport, apa kerjaan kita, apa kesibukan kita di hari tua, sudah jauh. Jadi sebelum membangun BNB ini, saya sudah punya kontrakan berapa puluh kontrakan di Papua, sampai sekarang masih ada tanah-tanah kosong juga masih, saya tidak ada jual itu, ya. Sampai sekarang juga orang masih nyewa. Meskipun saya di sini, kami di sini, transferan itu kita sistem transfer. Jadi nggak ada yang repot. Iya, jadi setiap bulan ada terus lah yang masuk ya. Begitu juga di Medan. Di Medan juga kita udah siapkan kian. Karena memang tujuan kita selaku orang Medan ya, kita berpikir suatu saat nanti kita pensiun kepingin pulang ke Medan juga. Meskipun sudah ada di Timika. Memang ada dua pilihan antara Timika sama Medan. Itu hanya yang dua itu. Lebih condong memang kita ke Medan karena kita orang Medan ya. Jadi jauh-jauh sebelum kita pensiun, Pak Nurdin pensiun, kita udah siapkan juga di Medan. Ada juga kontrakan, ada ruko, ada tanah kosong juga. Memang udah pur kalau kita nanti keluar dari Freeport atau pensiun dari Freeport, sudah ada lah kesibukan kita. Itu yang investasi itu ya. Iya, dan sampai sekarang masih ada itu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kenapa saya bilang Tuhan? Kecil banget kamu cuma ngurus-ngurus kontrakan, kata Tuhan. Iya, ada lagi kerjamu yang lain, kata Tuhan. Dibawalah kami ke sini. Iya. Sebelumnya dari lahir sampai sebelum kita beli tanah ini belum pernah kami injak Cibinong ini seperti apa, ya kan? Baru berarti Bu ya. Iya, tidak pernah, belum pernah injak. Apa ini Cibinong? Di mana ini? Belum pernah. Ya, ini hanya terjadinya ini hanya sebatas guyonan, Obrolan iseng ya Bu ya. obrolan iseng. Obrolan warung kopi ya. Udah banyak cerita ya Bu ya tentang kehidupan di Timika. Terus tadi sedikit sejarah awal membangun sekolah BNB ini. Tadi Ibu juga cerita berawal dari mana tadi Bu? Obrolan iseng ya Bu ya? Obrolan iseng. Gimana Bu? Jadi kami kalau cuti itu dijemput Pak Roselin ya ke bandara. Nanti kita dulu 1-2 hari di Jakarta. Di situ lanjut lagi ke Medan. Begitu juga sebaliknya, nanti dari Medan ke Jakarta ke Papua, selalu Pak Roselin antar kami ke bandara. Terus pas saya ingat persis itu Januari, diantar kita ke bandara. Biasa kita kalau mau pulang itu selalu awal ya, nggak mau buru-buru. Santai ya. Nah, iya, jadi setelah check-in kita udah bisa santai kan. Penting berarti kita udah aman berangkatnya. Kita ngopi lah, biasa ngopi di kafe-kafe yang di bandara itu ya. Terus Pak Roselin bilang, kakak, kita bangun sekolah aja. Nanti biar saya coba arahkan teman-teman saya cari tanah, ya kan. Terus sekolah itu bagus kan. Oke lah kalau begitu. Ini Iseng ya Bu ya. iseng aja. Oke kalau begitu toh, saya bilang gitu kan. Sudah, kami kembali ke Papua ya. Nggak sampai 2 minggu, langsung telepon lagi nih, udah dapat tanahnya gitu ya. Iya. Tapi bagusnya kakak datang. Soalnya bisa saja bagi kita bagus, tapi kakak tidak. Tadi ya gitu toh. Langsung ya Bu ya. Iya. Jadi ini tanah orang Cina ini, orang kaya orang Cinanya. Baru saya sampaikan ke Pak Nurdin kan. Kalau Pak Nurdin itu selalu bilang ke saya kalau ada sesuatu masukan saya kasih. Beliau bilang, mana yang bikin kamu bahagia, silakan. Selalu itu dia. Gak pernah ngapain, ini ngapain, gak boleh. Dia gak Selalu pernah. setuju ya. Ketika saya juga mau lanjutkan karir saya waktu setelah keluar saya dari pegawai negeri, saya diterima guru di Papua, di Tembagapura. Bapak, saya kasih tahu ke Bapak, Pak, tadi kepala sekolah telepon saya
masih bisa nggak saya ngajar? Saya bilang gitu kan. Kenapa tidak bisa? Berdosa dong saya. Dibilang tulang, bilang mertuanya, tulang dan tulang udah saya pelahkan kamu, kulain kamu, baru tidak kamu manfaatkan ilmu itu. Kemarin itu kan karena kita berpisah, maksudnya jauh, nggak bisa tiap hari ketemu, anak jadi terlantar. Sekarang kan kita udah satu, maksudnya udah satu rumah. Kenapa tidak? Gitu dia selalu. Jadi sama dengan waktu saya ceritakan ini ada tanah ini, berarti saya berangkat besok ya. Berangkat besok tuh. Ya langsung aku jemput Pak Rusel ya, sama seperti biasa. Sudah langsung kita dibawa ke sini. Ini dulu masih sepi nih Bang. Ini semua pohon singkong. Hutan-hutan gitu ya. Ini pohon singkong tanah kita ini semuanya. Terus tinggi banget ini. Sekarang aja tinggi, dulu lebih tinggi. Tinggi banget ini. Cuma tingginya maksudnya enggak sama tingginya ya. Agak kayak makin ke SMP ini agak rendah. Itu makanya ketinggian SMP SMK ini juga kan berbeda ya. Padahal ini udah 3 lantai ya. Baru dibilang si itu, ini kakak dari sini ke sini, ini ke sini, saya dibawa mutar nih, ini ke sini katanya gitu kan. Iya, sudah langsung, aku juga langsung serek. Iya bagus ya toh ya, aku bilang gitu kan. Sebenarnya masih sepi sih, tapi artinya calon berkembang yang kita lihat ini kayak arah berkembang Ke ini. depannya Bu ya. Iya ke depannya, soalnya di jalan raya ya kan, jalan raya terus ke sini juga ada jalan ya kan. Tapi enak dong, kita pikir begitu kan. Iya. Sudah langsung hubungi yang punya tanah, langsung balik nama sertifikat. Habis itu langsung pagar keliling, dulu masih waktu itu kalau saya nggak salah ada yang kawat duri, ada yang batu lah. Pokoknya yang penting sudah ada batasnya, ada tanda lah kan gitu kan. Sudah dibeli ya Bu. Iya. Habis itu bikin gubuk. Sumur ini dulu, sumur bor di SMP situ, dekat pohon mangga. Di sudut itu, sampai sekarang masih ada itu sumurnya. Sesudah itu bangun lagi kata Sito, bikin gubuk-gubuk ya kak, mana tahu nanti pas kakak cuti, kalau kita bakar-bakar di sini. Masih sederhana nganangan ini. Mana tahu kakak kesini kita bakar-bakar di sini. Dia gitu kan, dia. Habis itu, oke, saya selalu oke, karena saya lihat artinya tujuan itu bagus. Jadi oke. Sudah habis itu saya pulang ke Papua. Saya mencari nafkah lagi di Papua. Jadi semua saya kerjakan Bang. Sedikit lagi, saya lupa lagi. Saya ini nggak ada gengsinya, nggak ada malunya untuk bekerja. Ketepatan kita difasilitasi perusahaan, ada mobil perusahaan. Nah, mobil perusahaan. Jadi cari sembako yang bagus itu kan seperti saya rumah ibu itu kan susah Bang. Nah, teman-temanku kan banyak. Sering kami sama Pak Dulin ini turun ke Timika belanja. Nanti Tembagapura kita bagi-bagikan lah ini barang-barang titipan ini dari teman-teman. Kan pesan ini, sampai beras-beras saya jual. Abang percaya nggak? Semuanya saya kerjain. Yang penting halal. Iya. Berjualan juga di samping ngajar ya Bu? Saya ngajar masih jualan cabai, jualan sayur. Ini kita antar ke rumah, nggak ada gengsiku. Bapak Nurdin itu nggak ada gengsinya, dia yang nyetir. Nggak ada gengsinya. Bantuin juga ya Bu ya? Dia yang nyetir. Nanti kan kita sama Mbak Rima yang keponakanku yang udah menikah itu, dulu kan ikut saya dia. Dia juga kerja di Freeport juga dulu. Iya, dia bantuin lah bungkus. Misalnya kan si A pesan bayam sekian ikat, cabai sekian ini. Semua kita rapikan bagus-bagus. Nanti habis itu kita melaju ke rumah-rumah di perusahaan tuh, bayangkan. Sampai ke bos-bos besar kita antar, nggak ada gengsi kami. Bayangkan Bang, itulah. Jadi saya pulang lagi kan setelah tadi udah jadi di tanah kan. Tapi kita tetap komunikasi sama si Ito ini ya, tetap udah selesai kak, ini udah di pokoknya gitulah. Habis itu dia bilang gini kan, kak kita bangun 3 ruangan dulu ya kakak, kata dia gitu kan. Setelah selesai begitu kan, kita bangun 3 ruangan dulu ya kak, kata dia gitu. Oke. Kita bilang kan, bangunlah 3 dari kantornya si Ito sampai ruangannya Ibu Riris. Abang udah tahu sekarang ya, itu baru 3 ruangan itu. 3 ruangan itu? Iya, 1 lantai loh masih. Iya, 3 ruangan. Sesudah itu kita masuk lagi ke L-nya, dari kamar mandi ke ruang, belum sampai ke ruang AK, ke ruang TKJ. Iya, 3 ruangan juga.
masih lanjut terus. Habis itu kita ke arah kantin. Iya. Dulu kantin belum ke situ bang. Waktu baru kan kita setelah selesai tiga ruangan tambah lagi yang ke sana, kita udah langsung menerima siswa baru. Berarti pas 3 ruangan itu udah jadi, udah langsung pembukaan itu ya? Iya, 3 ruangan sebelah sini, 3 ke sana kan. Kita kan kalau satu angkatan pertama itu kita 6 ruangan. Jadi pas ya kan, 3 di sini di luar kamar mandi ya. Kan AK1, AK2, TKJ 1, TKJ 2, TKR 1, TKR 2. Banyak banget murid kita. Sampai kita tes berjubel. Artinya kita belum siap betul. Sampai beli meja, saya ingat persis itu karena belum ada meja udah banyak mendaftar. Sampai saya ke Sukahati, ke Madura sana beli meja sama kursi. Itu dadakan Bu? Dadakan karena udah antri nih orang-orang tua ini. Padahal ini kita tes lagi nih, malah banyak yang kita nggak terima. Nah, murid pertama itu hampir 250 orang. Itu khusus SMK? SMK, karena tahun pertama memang baru SMK toh. Iya. Seiring berjalannya waktu, kadang kita berpikir ini memang betul-betul kuasa Tuhan ya. Kalau kekuatan kita nggak mungkin. Artinya jarak membeli pelunasan tanah ke yang lain-lainnya, balik nama yang ini, bangunan ini itu bukan uang kecil. Tapi puji Tuhan sampai detik ini Tuhan sediakan semua. Tuhan sediakan semua. Mohon maaf, itu bukan, kadang saya sama Pak Rusen itu nggak habis pikir. Kami berdua itu sering ngakak-ngakak nggak jelas. Kok bisa gitu? Bisa ya kak ya. Kadang dia sampai dia elus saya. Kok bisa ya kak sampai segitu ya? Ini betul-betul puji Tuhan. Tuhan yang bawa kita ke sini. Makanya ketika banyak rintangan, ini bang tidak lancar. Ketika kita membangun ini tidak langsung lancar, banyak banyak rintangan. Ada cobaan itu. Ada cobaan-cobaan dari luar lingkungan juga ya kan. Termasuk izin juga Bu? surat ya. Kalau izin ya benar. Termasuk izin juga ya. Terus yang kedua tanggapan lingkungan. Iya. Saya masih ingat itu, sudah berdiri bangunan lantai 1 ini, jalan ditutup depan gerbang itu. Masih ada yang nggak suka ya Bu? Iya, di drop itu batu kali 1 trek ke situ biar nggak bisa orang masuk, nggak bisa lewat sampai segitunya. Iya, rintangan cukup banyak. Tapi jago Pak Ruselnya ini memang jago dia kasih. Iya, bisa semua aman sampai detik ini puji Tuhan. Ketika saya di mana-mana setiap usaha bang ada plus minusnya ya. Ketika saya ada sesuatu masalah, saya berdoa sama Tuhan. Kami ada di sini karena Engkau Tuhan. Berarti setiap masalah kami, problem kami tidak kau biarkan kami sendiri yang bergerak. Tuhan pasti bantu kami. Sampai di ini begitu selalu doa saya. Dan tetap dijawab Tuhan. Ada terus dia di sini. Iya. Jadi sesudah itu abang, biar abang tahu, bapak itu belum pensiun. Jadi bapak masih di Papua itu. Saya yang kadang sekali berapa bulan ke sana kalau ada waktuku sambil kutinggalkan tukang. Tahu juga Bu ya. Tukang masih kerja, saya kadang berangkat ke Papua, iya kan? Soalnya juga di sana juga usaha saya ada kan. Gak mungkin artinya saya hanya percayakan ke orang lain atau hanya lewat iPhone kan. Nanti Pak Rusel yang gantikan di sini. Dia di sini dulu sampai kadang bermalam-malam, gak pulang-pulang itulah. Sampai saya betul-betul semua kami kerjain, nggak ada pilih, nggak ada tebang pilih. Kamu kerjain nggak ada, semua kita kerjain di sini Pak. Sesudah itu Bapak di sana, saya di sini. Saya tidur sendiri. Dulu memang saya bolak-bolak balik Jakarta, tapi makin hari kita makin capek juga ya. Mandiri Bu ya. Saya maunya kalau upacara itu harus ada saya. Jadi sementara jalan kita nggak tahu macet atau tidak. Terus mandi juga kalau sampai jam 4 pagi jadi nggak sehat juga kan. Terakhir saya bilang ke Pak Rusel, aku nginap di sini aja toh. Yakin? Dia bilang, karena artinya nggak serapi sekarang ya kan. Kalau sekarang udah rapi banget. Kalau
Kalau dulu kan masih kadang juga satpam nggak masuk. Tapi saya percaya betul-betul Tuhan jaga. Saya sendiri tidur di sini. Di ruangan Dulu yang sekarang lab, lab AA. bukan lab AK ya, Lab satu lagi ya TKJ. Bu ya. Lab AK, tunggu. Lab TKJ sekarang yang ruangannya Bu Riris. Oh, kelas 9C. 9C, iya. Saya dulu tidur di situ. Jadi ruangan itu kan memang besar. Kita bagi dua lah. Di triplek kelas TK ini satu untuk kamar saya, satu ini untuk jualan saya. Masih Kantin jualan ya, Bu, di ya? kantin kecil. Oh, Saya- dulu posisi kantin di 9C ya, Bu ya? Iya, pokoknya artinya kantin darurat lah. Karena udah kita udah langsung 2012 kita beli ini, 2013 kita udah buka ini Udah sekolah. beroperasi ya, Bu ya? Iya. Nah, jadi 1 tahun lah bangunan ya toh. 1 tahun bangunan udah bisa ini, udah nggak mungkin lah anak-anak jajan di luar ya. Saya langsung di situ. Sering berjalannya waktu pelan-pelan bangun lagi kantin di depan tuh. Yang itu sekarang yang kantin itu ya. Kantin yang besar itu, itulah. Jadi saya tidur sendiri Pak Nurdin di Papua. Nah, sesudah itu ini udah kita rombak lagi, udah jadi kantin di depan. Ini dirombak lagi jadi ruang TKJ ya Bu ya, perakitan. Ini dulu lab perakitan, ruangnya Bu Riris. Saya tidur di lantai 2 di sebelah lab TKJ atas. Saya sendiri di situ tidurnya. Saya nggak pernah takut, bayangkan. Harus sengaja ragu. Karena kan orang bilang, tukang-tukang saya berapa kali bilang ada penjaganya, ada itu, ada itu. Nggak takut, bener. Ibu kok nggak takut katanya. Saya nggak takut, saya bilang. Saya nggak Cuek aja, takut, Bu, ya? cuek aja. Bayangkan saya sendiri. Iya. Karena apa? Saya percaya Tuhan ada. Iya. Dan sampai detik ini terbukti ya kan. Jadi gitu Bang. Setelah selesai SMK lantai 1 semuanya, tapi Rangka udah jelas mau ke lantai 2 ya, udah ada ya. Pak Rusel bilang, kakak kita bangun SMP dong untuk nambah-nambahin. Jadi 1 tahun berjalan SMK, lanjut lagi SMP kita bangun. Di 2000 berapa, Bu? SMK kan 2013, berarti SMP 2014. 2014. Iya. Setahun setelah SMK. Iya. Bu, ya? Iya, bangunan jalan terus. Terus yang SMP ini, yang lucunya, itulah idenya Pak Rusel ini. Malam-malamnya ini di batas SMP dengan SMK ini, bayangkan. Dia panggil tukang, tarik tali itu, langsung naikkan batu untuk perbatas biar nggak longsor karena hujan terus di sini. Kan abang tahu kan, becek baru tanah liat. Ada satu yang tidak saya bisa lupakan Bang, sampai detik ini. Kami pernah berdua di sini sama Pak Rusel. Angin kencang, hujan deras, petir kuat banget. Kami sampai merayap di tanah ini sama Pak Rusel itu. Merayap udah kayak atapnya bedeng tukang kita itu udah terangkat, udah lauk ke kali. Sudah terbawa ke kali, sudah becek semua, udah banjir ini. Kami merayap untuk ininya. Tak saking takutnya petir ini. Masih ingat sampai sekarang, Pak Rusel juga ingat. Iya. Iya. Jadi yang paling yang paling banyak berdiskusi tentang bangunan ini sebelum Papa pensiun ya, yaitu ke beliau. Iya. Dia sebagai adik tapi kalau wawasannya dia kan pintar banget ya, susah ya. Lalu pekerja keras juga dia orangnya ya. Dan tidak pernah hitung-hitungan. Orangnya itu apa ya? Ikhlas. Tulus. Tulus dia. Iya. Dia sampai detik ini kan selalu itu, meskipun dia udah sibuk di luar, dia tanya BNB kak gimana ya, selalu dia pantau terus ya. Iya. Sesudah bangun kita lantai 1 SMP, masuk murid 2 ruangan ya Bu Neti ya, dua ruangan dengan dua ruangan. Habis
Iya. Iya tadi saya line owner ya, bendahara yayasan. Sebelum pandemi saya juga di kantin. Pendekatan juga. Iya, iya. Artinya apa? Selain ini waktu apa yang menghabiskan waktu bersosialisasi juga dengan orang-orang tua, dengan anak-anak. Kita makin dekat ke anak-anak. Kalau mereka dekat ke kita kan mereka juga pasti cinta saya sama sekolahnya ya. Nah, jadi saya juga cari kesibukan juga. Saya paling tidak bisa diam. Jadi saya cari yang positif. Kalau waktu pandemi, waktu belum pandemi, saya juga di kantin juga. Nah, nanti kalau itu bendahara sore-sore nanti baru ya admin sudah ada, kan udah ada ini ya, sudah ada yang bertugas untuk SMP dengan SMK, paling nanti mereka laporan ke saya, terus pengecekan sana sini, betul atau tidak, ya itu. Nah, untuk sekarang ini jelas saya juga terlibat. Kalau dulu kan mungkin waktu belum pandemi, waktu saya untuk urusan kebersihan nggak sebanyak dengan sekarang. Ya karena istirahat itu sampai istirahat kedua itu sampai jam berapa ya? Jam 1:30 ya Bu Leti ya? Iya. Jadi kita lain lagi pembersihan. Saya paling nggak bisa kalau tinggalkan kantin kalau nggak bersih. Jadi setelah selesai istirahat, kita udah langsung siap pembersihan, ngepel, lap sana sini, persiapan besok bungkus es batu ini. Pokoknya semua kita kerjakan. Iya. Saya cuma dibantu Bang Heri itu. Bayangkan ya kan, besoknya udah enak lagi, anak-anak datang udah steril kan, bersih. Jadi waktu saya untuk urusan kebersihan itu agak sedikit. Tapi tetap saya pantau. Saya juga turun tangan antara hari Sabtu atau hari Minggu ya, mana yang kurang bersih. Sekarang memang banyak waktu saya untuk kebersihan. Iya. Dan saya tidak segan-segan terjun lapangan. Udah lihat sendiri ya. Nyikat kamar mandi juga saya gengsi. Terserah mau dibilang apa. Yang penting saya lihat bersih, saya bahagia. Yang utama bersih. Iya, harus bersih. Saya senang kalau kita di sini, guru-guru, anak-anak kita ini bersih. Kita hidup sehat. Iya. Dan nyaman juga. Iya, ya. dan bisa lihat Bang, dari SMP ke SMK, sudut satu ke sudut yang lainnya tidak ada yang kotor, tidak ada yang berantakan barang-barang, semuanya rapi bersih. Nah, jadi kita lirik ke kiri, mata kita yang gak lirik ke kanan yang bersih. Karena apa? Plong, enak lihatnya bersih. Itu satu, itu kebahagiaan saya Bang. Bersih. Utama ya Bu ya. Iya Bang. Oke Bu, dan mungkin di 2021 ini Bu ya, berarti udah berjalan, sekolah ini udah berdiri selama 7 tahun. 7 tahun. Iya. Ini bukan waktu yang sebentar ya Bu ya. Iya. Semoga sekolah ini semakin luar biasa Bu ya, menciptakan siswa-siswa yang memang luar biasa berbakat, terus ditempatkan di pekerjaan yang memang apa yang mereka cita-citakan juga terwujud ya Bu ya. Di sini Ibu, apa harapan Ibu terhadap sekolah Bangun Nusa Bangsa? Iya, harapan saya semoga BNB Yayasan Bangun Nusa Bangsa semakin jaya, semakin dikenal orang bukan cuma di lingkungan ini tapi di luar sana juga, ya, semakin menggema, iya, karena kita memang membangun BNB ini artinya dari satu tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Dan memang di sini dari background Ibu sebagai guru udah melekat banget pendidikan itu Ibu ya. Untuk dunia pendidikan itu sendiri ya. Karena memang saya backgroundnya kan dari guru ya. Dan keluarga guru juga ya Bu. Dan keluarga guru juga, bapak saya guru, adik saya juga dosen, abang saya juga dosen. Jadi artinya banyak yang guru gitu loh. Sampai kayak keponakan juga ada guru, ada dosen juga. Jadi sudah keluarga itu kebanyakan guru, pendidik gitulah. Dan saya nggak terlalu kaget ketika terjun ke sini karena udah dunia saya ini, jadi nggak kaget gitu. Jadi udah ngerasa wah ini passion Ibu juga ya. Iya. Untuk membangun sekolah ini. Iya. Oke, Ibu, ada lagi Bu harapan mungkin untuk siswa, terus untuk harapan untuk guru-guru di sini apa Bu? Iya. Harapan untuk guru-guru, Bapak Ibu guru, teman-teman saya, saudara-saudara saya, buatlah yang terbaik untuk nusa dan bangsa ini. Dengan cara apa? Didik dan bentuklah anak-anak itu mempunyai karakter yang kuat,
yang punya disiplin yang tinggi. Iya. Dan satu lagi, kamu harus loyal gitu. Harus loyal terhadap sekolah yang kamu tempati, tempat mengajar. Oke, luar biasa sekali Bu ya, perbincangan kita udah hampir berapa lama Ibu? Luar biasa Ibu ya. Mungkin di luar sana yang tadi kenal Ibu hanya sebatas mungkin Ibu pernah di kantin ya. Tapi di sini benar-benar kita mengenal jauh siapa Ibu, perjuangan Ibu dari awal Ibu membangun sekolah ini dari 3 ruangan sampai berakhir di 3 lantai. Luar biasa sekali ya. Berarti dari from zero to hero, dari 0 kecil sampai 0 besar. Iya, Luar biasa berkat Bu. di atas. Berkat Tuhan ya Bu ya. Iya, iya. Oke, untuk yang menyaksikan ini sangat bermanfaat ya Bu ya. Jangan lupa saksikan terus BNB Podcast di YouTube kita. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Di situ banyak profil sekolah kita. Dan sekarang kita udah masuk di masa PPDB ya Bu ya. Iya, Bang. Penerimaan peserta didik baru ini kita udah masuk gelombang pertama. Iya. Dan memang BNB itu sangat terjangkau ya Bu ya. Iya. Boleh dikasih tahu Bu, kita bangunan mewah tapi harganya nggak mahal ya Bu ya? Iya. Baik anak-anakku sekalian dan para orang tua di luar sana, ayo bergabung dengan BNB, daftarkan putra putri Anda. Yakinlah BNB itu tidak mahal, tapi bukan berarti murahan. Ya, kita membangun BNB itu bukan memikirkan komersilnya saja, tapi menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang berguna, bertakwa, dan menjadi kebanggaan keluarga dan nusa dan bangsa. Ya, ayo mari bergabung. Oke, yang menyaksikan warga Cibinong dan sekitarnya dan dimanapun berada ya, nanti ada pembukaan tahun ajaran baru. Dari sekarang boleh dipersiapkan dari gelombang 1 kita sudah buka, nanti juga ada gelombang 2, gelombang 3. Ini tetap kita buka ya Bu ya, kita buka selebar-lebarnya untuk para calon siswa dan siswa SMP dan calon siswa dan siswi SMK. Silakan daftar ke Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Itu aja Ibu. Iya, ditunggu. Ditunggu ya Bu. Terima kasih Ibu untuk waktunya, udah menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang di BNB Podcast. Ya, nanti kedepannya akan ada episode-episode yang lain dan bintang tamu yang pastinya tidak kalah seru lagi Bu ya. Iya. Oke, saksikan terus konten kita di BNB Podcast di YouTube dan Spotify. Oke, sampai di sini dulu kita ya Bu ya. Iya, Dan makasih. terima kasih. Sampai jumpa. Salam Nusa Bangsa.